Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol di minggu pagi ini. yang tidak cerah ini. Sini mendung. Ya ini bukan minggu juga sih. Ya ini Sabtu. Oke, saatnya Ultraman Neos teman-teman, kita kelewatan, mohon maaf sekali. Perasaan udah ngonten. Iya, kita juga kupikir juga udah. Ngonten. Tapi kalau kalian nontonin terus udah kok gitu ya, tunjukin aja nanti. Tunjukin aja. Soalnya yang diketik di Google ya ketemu. Iya, itu dia. Diketik di Ruang Ngobrol Neos yang itu 3. Sama ini Ultraman The Next itu keluar. Ya, Ultraman The Next. kayaknya kita terbalik sama itu deh. Ya. Neosnya aku kelewat sih jujur aja. Aku nonton di TPI teman-teman, TPI udah lama banget karena ini originalnya tuh tayang di Jepangnya tuh 2000 sampai 2001, tapi mungkin akhir tahun ya, karena cuma 12 atau 13 episode gitu. Aku lupa. Tapi aku nonton di TPI dan aku kaget, Ultraman apa ini? Gitu, dan ternyata 12 episode terus tamat terus. Lah, kok? Nah, Tamatnya juga kan nggak kayak tamat toh? enggak kayak tamat. Artinya ini tuh kayak nggak tahu ya, ini tuh project apa? Mungkin teman-teman juga bisa ngasih tahu bahwa ini tuh mini seri kan. Mini seri, bukan OVA tapi mini seri, dan ini tuh kayak dimaksudkan menjadi rebootnya Ultraman Hayata, Ultraman pertama gitu. Nah, kenapa? Karena di episode pilotnya Ultraman Neos, semua suaranya Neos itu suaranya Ultraman Hayata. Semua. Jadi sekitar berapa 40 menit mungkin, kalau nggak 30 menit ada episode pilotnya itu ya cuman berantem aja gitu sama monster, nggak cerita gimana. Tapi visual efeknya masih cukup mentah gitu. Karena ini kayaknya episode pilot yang bocor deh. Kayaknya sih kayak gitu. Kalau udah di serialnya mah udah jadi fully established Neos. Gitu. Tapi memang terasa murah sih, Mas. Iya betul. Kalau kalian seragamnya namanya timnya Heart. kostumnya tuh juga biasa banget. Pesawat-pesawatnya juga Pesawatnya nggak bagus bentuknya, terus mobilnya bisa terbang, bisa jadi pesawat gitu. Tapi ya bukan mode tempur gitu, bukan. Ada satu pemain ini Riz, ini pemain Ultraman 3. Oh iya. Shinjo namanya. Kalau di Ultraman 3. Yang kiri. Makanya aku juga ingatanku tentang Neos tuh nyaris non eksisten gitu. Aku pun baru ngecek nonton Neos itu ketika kita memang dulu mau ngontenin kan. Yeah. Baru mau ngontenin, aku ngecek Neos. Aku kurang suka. Betul. Seragamnya jelek. Ini bapak ini yang menjadi kapten tim, ini main di Shin Ultraman. Jadi Perdana Menteri atau apa gitu. Oh iya. Nah, yang membuat Neos tuh buatku menarik, enggak suka tapi menarik adalah kehadiran Ultraman lain. Ya, ada Ultra 721. Ultra 721. Awalnya ketika aku googling tuh kukira emang Zofi sama ini Ultraman Hayata, Riz. Xenon tuh bukan itu. bukan yang ini. Oh, Xenon tuh malah bukan di, sorry. Ini Ini Zofi. Oh, bos Zofi beneran berarti. Halo Jo. Zofi beneran, sorry. Aku tadi bilang sama Daris di Neos tuh ada Xenon. Ternyata Xenon itu di Max toh? Max. Ya, sorry. Zofi. Ada Zofi. Nah, kalau aku Riz, yang bikin Neos menarik adalah desainnya yang kembali ke konvensional. Karena setelah kita nonton 3 Dana Gaya, terus ada yang konvensional tuh kayak apaan nih? Justru aku malah gak suka. Nggak suka. Oke, karena aku kan penggemar Ultraman Showa kan. Kita beda generasi aja. Iya, aku penggemar Ultraman Showa. Bukan jelek ya, tapi setelah 3 Daina, apalagi kan aku ngerti ini kan tahun 2000-an, 2000-an awal toh. Dan otomatis setelah 3 Daina Gaya toh, ngelihat Neos tuh downgrade. Ya, memang kesannya karena aku bilang kan project reboot kan. Soalnya aku ngebandingnya sama Ultra 7X. Oh ya. Oh, ya kamu nontonnya pas X udah ada. Nontonnya Neos nggak? Ultra 7X. Iya, Ultra 7X. Oh iya. Pas udah ada. Aku nonton itu duluan sebelum Neos. Ultra 7X sih overpower. Maksudnya as desain ya? Iya. Dia kan meremajakan Seven kan? Memodernkan Seven. Oh iya, memodernkan Seven. Yang mana Ultra 721 ini juga maksudnya dimodernkan, tapi nggak bagus. Ya nggak bagus. Lalu Neos ini mungkin maksudnya memodernkan Hayata. Tapi aku ngelihatnya nggak ada bedanya. Ya, itu dia. Nggak terlalu, ya beda tapi nggak. Ya cara Ultraman tuh kayak gitu. Lebih bening aja. Ya, lebih bersih karena lebih baru kostumnya, udah gitu aja. Monster-monsternya gimana, Mas? Monster-monsternya ukurannya gede-gede, bukan tribute ke yang lalu-lalu, dan cukup sering keluar 2 monster karena Ultramannya 2.
Kalau nggak salah Ultra Seven Tuan itu nggak punya wujud manusia. Kalau nggak salah ya. Jadi memang dia monsternya tuh lucu-lucu loh. Ya tapi gede-gede. Tapi gede-gede. Nggak menacing gitu. Nah ini Mas, sorry. Lebih kelihatan seperti bukan boneka ya. Ya kostum. Lebih kelihatan kostum. Iya, dan musuhnya tuh ada yang gini, Riz, berantem sama Neo sama Seven Tuan, terus kayak mereka tuh minta maaf karena aduh kok kuat banget ya, terus minta maaf gitu, dua-duanya tunduk gitu, terus sama satunya tuh megang yang sebelahnya terus didorong untuk dipakake itu Jadi sebenarnya kan ini kan komedi ya, tapi ini tuh mau kayaknya juga mau, orang kan banyak suka tandemnya Agul sama Gaia kan, apalagi pertarungan terakhir itu. Nah, di sini tuh banyak, Riz, mereka berdua tuh. Padahal cuma 12-an ya. Nah, cuma 12-an gitu. Jadi menurutku sih ini buat veteran penonton Ultraman dari Showa, ini aku sendiri ngerasain pengalaman yang menyenangkan ya. Khusus adegan Ultraman-nya. Kalau udah orangnya aku nggak suka. Lagu openingnya aja kayak lagu ending yang ngingetin aku ke Blue SWAT gitu. Yang itu. Jadi aneh. Nah, karakter utamanya adalah Kamen Rider Taiga. Yang mana? Karakter utamanya Ryuki. Iya, karakter utamanya Neos ini si dia. Beda ya? Si dia emang beda banget. Karena di Taiga kan dia jahat kan. Nah, ini tuh orang baik aja, mas-mas baik aja. Ceweknya cakep tapi kostumnya tuh bikin kelihatan gemuk. Jelek lah kostumnya. Maksudku kalau mau kostum yang nggak oke sama sekali ya udah kembali ke Zerd aja. Kalau Zerd gitu. tuh maksudku kan emang komedi kan. Makanya tadi kan ngomong bagaimana Neos tuh ada komedinya tapi kayak pengen serius tapi murah. Jadi kayak itu. Ya passable. Kita aja lupa udah ngonten atau belum. Iya. Beneran passable sih. Tapi mungkin ada banyak yang suka Neos ya. Mungkin ada banyak yang suka Neos karena mungkin naturnya yang pendek itu terus suka nggak suka pertarungan Ultraman-nya memang oke. Terus ada Ultra Seven-nya itu juga Seven tuh selalu menyenangkan dilihat. Ya. Seven bahkan Max itu kan betul. Menyenangkan karena kayak Seven. Mirip Seven. Tipe-tipe mata yang Riz, nggak cembung matanya gitu. Cuman Ultra Seven Tuan ini matanya kegedean. Dia jadi kayak anak-anak. Jadi matanya tuh melotot itu loh. Jadi kurang lah. Tapi di luar itu ya udah 12 episode kita berharap apa? Nggak ada lore macem-macem di dalamnya gitu. Jadi ya udahlah. Ya hiburan aja. Ya tontonan sambil lalu sih. Yes, itu. Aku malah lebih terhibur Zerd sih. Ya memang menghibur. Ya karena movie kan juga. Dan memang menghibur. Itu dia. Oke, itu aja teman-teman untuk Ultraman Neos. Mohon maaf kelewat kontennya gitu. Sampai ketemu lagi di Ultraman selanjutnya sih. Tapi nggak tahu Max dulu atau Ginga dulu ya nanti ya. Ya kalau urutannya pasti Max dulu, tapi kita take-nya apa dulu kita nggak tahu. Thank you teman-teman, bye.